Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel di Sinyo Jabar Channel. How are you today? I'm fine and you? Oke guys, hari ini tanggal 19 hari Senin bulan September, Oktober. Nah guys, kali ini tujuanku membuat video ini buat kalian, membantu kalian yang berhalangan ikut Zoom, membantu kalian agar bisa berulang-ulang melihat, mendengar, dan akhirnya insya Allah memahami materi pelajarannya yang ini ya guys ya. Hari ini bimbel materi IPA. Oke guys. Nah, jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lihat aja guys ya. Buat kalian dimanapun berada, bisa kok waktu nonton video ini. Oke guys, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tapi nggak pernah minum dari tadi. Sampun apa derek? Sampun. Ampun. Sampun. Limin keluar dulu deh. Limin kos-kosan. Ibu. Woi. Sampun. Ibu. Apa? Aku dapat tentang alat pencernaan pada manusia. Nah, dari yang pertama kita baca dulu ya, semuanya menyimak dulu. Halaman berapa tadi, Bu? 114. 115, sorry. 115. Sudah. 14. Alat pencernaan manusia. Tubuh kita memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat dalam melakukan kegiatan sehari-hari seperti sekolah, belajar maupun bermain. Tubuh kita memerlukan makanan bergizi. Agar makanan yang bergizi dapat diserap oleh tubuh dengan baik, alat pencernaanmu harus dalam keadaan sehat. Oke, yang pertama, pencernaan mekanik. Pencernaan secara mekanik itu apa sih? Nah, pencernaan secara mekanik itu pencernaan yang dibantu oleh apa anak-anak yang terjadi di rongga mulut. Penghancuran makanan yang dilakukan oleh gigi dan dibantu oleh razik. Dibantu oleh lidah. Jadi pencernaan yang di dalam mulut itu pencernaan yang dibantu oleh lidah, itu namanya pencernaan secara mekanik. Nah, sekarang kalau pencernaan secara kimiawi, itu terjadi di dalam rongga mulut, juga terjadi pencernaan kimiawi. Selain secara mekanik juga terjadi secara kimiawi. Kemudian ada di usus juga anak-anak. Kemudian di bagian lambung itu dibantu dengan enzim. Ciri-cirinya kalau pencernaan secara kimiawi itu dibantu dengan apa namanya? Enzim. Tentunya enzim pencernaan. Enzim adalah suatu zat yang membantu proses pencernaan. Proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita terjadi di dalam angan. Kalian harus hafal, harus diingat baik-baik. Dari mulai mulut, ya, bukan hidung loh ya kalau organ pencernaan ya. Mulai dari apa? Mulut. Terus setelah mulut masuk ke dalam Kerongkongan. Kerongkongan apa tenggorokan? Atau usus kecil. Iya. Kemudian masuk ke besar dan juga ke anus. Anus itu apa? Jalan keluar kotoran manusia itu ya. Nah, yang pertama sekarang kita lihat rongga mulut ya. Di dalam rongga mulut itu makanan dikunyah dihancurkan oleh gigi, tentunya dibantu oleh lidah ya. Dalam rongga mulut terdapat enzim, namanya enzim amilase. Nah, enzim itu untuk melumatkan makanan itu anak-anak. Gigi manusia di atas gigi seri, kemudian gigi taring dan juga ada gigi gerah dan gigi
pahat, berfungsi untuk mencengkram dan memotong makanan. Itu gigi seri, memotong, mencengkram makanan. Ya. Kemudian ada gigi taring yang lancip, namanya aja taring, berarti bentuknya lancip. Nyam itu fungsi dari gigi taring. Itu terdiri dari 3 bagian, mahkota gigi, leher gigi, sama akar gigi. Bagian paling luar dari gigi itu dilapisi oleh email gigi, okay. Di bagian dalam mahkota gigi terdapat tulang gigi dan juga pulpa, okay. Di dalam pulpa terdapat banyak pembuluh darah dan saraf. Bagian akar gigi tertanam dalam tulang rahang yang ditutupi oleh gusi. Nah, ini jumlah gigi sekarang, perhatikan ya. Jumlah gigi orang dewasa. Nah, pada anak-anak gigi berjumlah 20 buah. Anak-anak punya berapa gigi anak-anak? 20 buah. Ini dari 8 gigi seri, 4 gigi taring, dan 8 gigi geraham. 848 seri, taring, geraham. 848, taringnya cuma 4, yang lain 8 dan 8. Kalau orang dewasa jumlah giginya ada 32. 8, 4, gigi serinya tetap 8, gigi taringnya tetap 4, tapi penambahan di gigi geraham ada 2. Berarti setiap giginya 4 dong, Bu. 3. Ada gigi seri itu bagian depan, ini gigi seri. Kemudian yang pinggir-pinggir itu gigi taring. 5. Ini gigi geraham, itu atas bawah. Atas bawah ada 10. Ya, itu atas bawah dijumlahkan. Nah, kemudian sekarang lidah. Lidah juga membantu pencernaan makanan dalam mulut. Dengan adanya lidah kita dapat mengecap rasa manis, rasa asin, dan rasa asam, serta rasa pahit. Lidah berfungsi dalam membantu proses menelan dan pencampuran makanan dalam mulut. Oh iya, kalian pernah makan nasi? Kalau makan nasi dikunyah lama-lama pasti rasanya akan manis. Kira-kira kenapa kok bisa manis? Ada gulanya, Bu. Dalam mulut terdapat terdapat enzim untuk membantu pencernaan. Enzim amilase. Itu dihasilkan Enggak, Bu. Akibat tepung yaitu amilase. Itu sendiri berfungsi untuk mengubah Zat tepung atau amino menjadi zat gula. gula. Nah, sekarang yang kedua, ada namanya kerongkongan. Setelah dicerna masuk ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan itu terjadi gerakan otot yang seperti kayak diremas-remas gitu makanan anak-anak. Jadi makanan masuk seperti kayak diremas-remas. Nanti akan Mbak tunjukkan video pembelajarannya ya. Itu namanya gerak peristaltik. Gerak apa anak-anak? peristaltik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nah itu tadi kan pembelajarannya bimbel IPA. Mohon maaf ya guys ya, kepotong soalnya internetku agak down, error ya guys ya. Ini bisa lagi ya guys, alhamdulillah. Oke guys, kalian sudah nyatetkan, semoga bermanfaat ya guys ya bagi kalian semuanya. Oke guys, anak Indonesia hebat, siap raih prestasi yang cemerlang. Allahu Akbar. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah, karena kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa subscribe, like, and comment please. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sekarang lambung. Nah, Tadi kalau lambung dari kerongkongan tadi ya, ada gerak peristaltik tadi, di kerongkongan tadi, kemudian masuk ke lambung, ya. Di dalam lambung dicerna secara kimiawi. Kalau mekanik tadi di mulut, kalau lambung kimiawi, ya. Dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim pepsin. Jadi kan Mbak Yu, enzim apa? Pepsin. Kemudian di dalam lambung terdapat namanya asam klorida yang menyebabkan lambung itu berasa asam. Asam klorida dihasilkan oleh asam klorida fungsinya untuk membunuh kuman dan
mengaktifkan peptin. Ketika proses pencernaan terjadi di lambung, otot-otot dinding lambung berkontraksi. Ini menyebabkan makanan tercampur dan teraduk. Kemudian tercampur dan teraduk dengan enzim serta asam klorida. Secara bertahap, maka makanan itu akan menjadi bentuknya kayak kalian, bentuknya bubur, lembek. Makanan yang awalnya keras, apel, nasi, dan lain-lain, ketika masuk ke dalam lambung kalian itu sudah menjadi bubur, sudah menjadi lembek. Nah, kemudian makanan yang telah mengalami penyerapan tersebut bergerak sedikit demi sedikit berbentuk usus halus. Nah, di usus halus inilah terdapat 3 bagian. Ada usus 12 jari, usus kosong, sama usus penyerap. Dibalik sekarang halaman 118. Di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim seperti enzim amilase, enzim tripsin, dan enzim lipase. Usus kosong terdapat di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Sambil diperhatikan ya. Di dalam usus kosong terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi. Usus kosong memiliki dinding yang dapat menghasilkan getah pencernaan. Ini anak-anak yang penting. Sari-sari makanan tadi anak-anak diserap oleh tubuh itu di bagian namanya usus halus atau usus penyerapan di situ ya. Tempat penyerapan sari-sari makanan. Nah, sari makanan itu yang telah dicerna secara sempurna di dalam usus penyerapan terdapat yang disebut dengan pili. Pili banyak mengandung pembuluh darah. Pili inilah yang berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan. Jadi perjalanan makan juga dari makanan kemudian yang tidak terserap masuk ke dalam usus besar. Ini usus besar inilah akan terjadi pembusukan. Jadi sudah dibusukkan dalam bentuk feses atau pupuk itu dibantu dengan bakteri namanya bakteri Escherichia coli. Bakteri E. coli. Bakteri apa namanya? E. coli. Dan garam mineral dari sisa makanan tersebut diserap oleh usus kembali. Kalau yang tidak diserap maka dikeluarkan dalam bentuk NO. Apa sudah tampak di layar kalian, Windows? Perhatikan baik-baik. semut. Jadi aja mana dulu terus Dek. Lama mati lo. Kawan, namaku Gilbert. Gilbert berarti ya, wilayahku. Ngomong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru.